Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fit tasawufi ing dalem nerangaken bab tasawuf. Hukmu sufi utawi hukume wong kang sufi iku ayakuna yento ono apa al fakru sifat fakir. Sifat fakir itu sifat butuh. Seorang sufi karakternya selalu butuh. Butuh iku zinatahu sebagai hiasannya si sufi. Wasobru lan yento ono apa sobru kesiapan sabar. Sabar itu proaktif artinya. Siap mentalnya. Hilyatahu iku dadi sama pepaese atau hiasane sufi. Warido utawi ridho itu artinya kepuasan, didasari dengan rela yang sangat tinggi sehingga dia puas. Iku matiyatahu sebagai pijakannya sufi. Wa tawakkulan ayakuna yentono opo tawakkul, terus masih atof. Ketawakalan seorang sufi iku sya'nahu, jadi karakternya, jadi ahwalnya, jadi sikapnya sufi. Wallahu azza wa jal wahdahu hasbuhu. Utawi Gusti Allah zat kang maha esa iku hasbuhu kang dadi nyukupi maring sufi. Yasta'milu kang memfungsikan sapa Allah, memfungsikan jawarihahu ing anggota tubuhnya sufi, difungsikan fitoati ing dalem sebuah pengabdian atau pengertian lain taat. Waqat asyahawati, dan juga Allah memfungsikan terhadap sufi memutus arus tentang syahwat, kemauan-kemauan yang negatif. Wazuhdi, dan juga qat az-zuhdi, menutup akses daripada khub fid dunya, artinya zuhud dalam dunia, kesederhanaan dalam hidupnya. Wat tawarru, dan juga wirai anjami'i khududin nafsi, dari semua hal-hal yang sifatnya memanjakan kemauan. Jadi wirai itu menghindar dari memanjakan kemauan. Umpama keinginannya pengen sate, tapi dia hindari. Karena pengennya sate, hindari. Di bawahnya sate apa? Nah, itu namanya wirai. Contoh sederhana saja itu sih gambarannya. Wa an la yakuna lahu rogbatun fid dunya albatata. Wa ala yakuna lan yento ora ana lahu kadue sufi apa rogbatun kecintaan fid dunya ing dalem dunya albatata secara total. Maksudnya seseorang kalau sufi itu tidak akan ada yang namanya gambaran materialistis. Jadi dunia itu bukan diartikan materi ya, tapi keruhnya berpikir. Jadi orang kalau sufi nggak akan keruh pikirannya. Dunia itu bahasa filosofisnya adalah keruhnya berpikir. Jadi sekalipun kita nggak memiliki materi, ketika pikiran kita keruh, ya itulah hub dunia namanya. Orangnya miskin, tapi seneng kepengen dadi wong sugi. Nah itu lebih hubud dunia dibanding wong kang wis sugi, kang hartai pirang-pirang.
Karena apa? Pikirannya keruh. Sampai dia dihantui terus, kepengen sugi ke care preben terus, itu keruh. Nah, kalau sufi nggak akan terjadi seperti itu. Al-batata itu totalitas, tidak keruh. Bleruwet pikirannya jare wong Jawa itu. Sederhananya seperti itu. Jadi jangan diartikan dunia itu bentuk fisik materi ya. Dalam kajian tasawuf bahwa dunia itu adalah ruwet de berpikir. Sederhana saja. Al-batata secara pasti. Fa ingkana wala Buddha. Kalau memang ono sopo asufi wala Buddha iku harus, yo wala fala tajawaza. Andekan sufi itu memiliki materi. Nah itu. Wa ingkana wala Buddha itu andekan seorang sufi memiliki materi. Artinya ada link terhadap materi. Tapi tidak akan melampaui. Wala yutajawazu opo rugbatuhu, kesenangannya atau kemauannya sufi terhadap dunia itu tidak melewati kifayatahu ing, melebihi kebutuhan primernya saja. Jadi kalau sufi itu identik dengan hidupnya lebih, ketika sudah kebutuhan primer terpenuhi, sudah nggak nyari lagi. Lebih identik ke situ. Kalau memang dia ada link untuk senang terhadap materi, itu hanya kifayah yang sifatnya primer. Wayakuna lan ono sopo sufi anaiku sofiyal qalb, yang dimaksud sufi itu adalah jernih hatinya, jernih pikirannya. Itu pengertian sufi seperti itu. Jernihnya minad danasi, dari keruhnya jiwa, keruhnya pikiran, keruhnya hati, minad danas. Walaha bihubbi rabbihi, walaha lan iku kadue nafas, nafsinya sufi bihubbi rabbihi, hanya cinta terhadap Tuhannya sufi. Faron halim layu, lari, menghindar ilallahi, hanya mengejar menuju Allah. Keruhnya berpikir dia lari, dia hindari, yang dikejar itu Allah. Hal-hal yang pasti dan yang nyata. Kalau Allah kan pasti, nyata, maka dia kejar. Selain Allah nggak dikejar, karena apa? Nggak nyata, nggak pasti. Sebab kullu ma siwallah batilun. Semua yang bukan Allah itu nggak ada eksistensinya, nggak pernah dikejar oleh seorang sufi. Faron ilallah, caranya dia lari mengejar Allah bisirihi, dalam spiritnya sufi. Tuh, duduk melayu geda-geda Gusti Allah di masjid, di pengajian duduk, tapi yang dikejar itu jiwanya yang lari mengejar Allah. Tuh, terus penasaran dan penasaran dengan Allah. Kalau kita kan dibikin penasaran dengan hal-hal yang bukan Allah, makanya puyeng baik Pak. Karena apa? Kita mengejar suatu penasaran yang sifatnya penasaran itu bukan hal yang pasti. Barang nggak pasti dikejar, endingnya kecewa Pak. Tapi kalau sufi terus mengejar kepastian, yaitu Allah. Bisirihi, dengan spiritnya sufi. Ya'wa ilaihi, sehingga benar ya, ya'wa ya. Ya'wa manggon atau nyaman, ilaihi kepada sufi, opo kullu syai'in, setiap apa saja. Sehingga semua makhluk melihat karakter sufi ini akan manggon, akan nyaman. Tuh. Makanya nggak aneh seorang sufi itu rezeki teka dewe, metu karomahnya, itu nggak aneh. Karena yang dikejar itu hal yang pasti. Ibarat nanam padi, rumput itu pasti ngikut.
Tapi kalau nanam rumput, jangan harap akan tumbuh padi. Gambarannya seperti itu. Kalau yang dikejar Allah, fasilitas pasti akan didapat. Prestasi pasti akan dikasih. Tapi kalau mengejar prestasi, mengejar pahala, belum tentu yang punya prestasi memberi prestasi itu sendiri. Ibaratnya kula sampean gedag-gedag ganjaran, gedag-gedag swarga. Kang duwe swarga durung tentu ngupahi. Ngoten li. Kalau orang sufi sing digedag-gedag, sing diuber-uber kang duwe swarga, kang duwe ganjarane, yang punya pahala, yang punya prestasi. Pahala diartikan sederhana aja, prestasi lah. Makna simpelnya pahala itu prestasi. Siapapun orang ketika hidup di dunia ini meninggalkan buah karya yang berprestasi, ya itulah wujud pahala. Di pahala itu sederhananya buah karya yang dianggap berprestasi. Prestasi apa sajalah, itu yang disebut pahala. Jadi kadang orientasi pahala itu orang berpikirnya ganjaranku kayak apa ya. Padahal itu hal yang nyata. Sawab itu nyata. Karya yang betul-betul bernilai dan karya itu punya prestasi. Nah, itulah bentuk sawab. Contoh sampean gawe apalah umpama. Gawe kursi. Tapi gaweane sampean ku bagus. Presisi, center tepat, bagus, indah sehingga dialem ning wong. Lah itulah bentuk pahala yang nyata. Kegaweane Mang Anu juga bagus, alusan ngono kok. Lah itulah bentuk sawab. Kenapa diartikan bahwa pahala itu prestasi? Karena yang namanya amal soleh itu kerjaannya tepat. Amal soleh itu menggawe bener, Mang. Jadi kalau amal soleh itu diartikan kerjaannya itu bener tuntas, itu amal soleh. Jadi pekerjaan apapun itu bisa diartikan kategori amal soleh. Sampean dari tukang jahit, jahitannya bagus, dinggo enak, ya itu amal solehnya sampean. Dalam berkarya sampean jadi sosok seorang penjahit. Jadi amal soleh itu lebih identiknya ya tadi, kerjaannya itu tuntas, tur beres, menggawe bener, itu amal soleh. Jadi amal soleh itu bukan hanya ada di majelis taklim saja, bukan hanya di masjid saja, bukan hanya di pengajian saja. Semua aktivitas itu ada peluang untuk amal soleh. Wa amilu solihatu di situ. Menggawe ki beres. Karena amal kan menggawe. Kegaweannya ki bagus. Ya Kang Ustaz. Lah bagus apa baik? Menggawe ning pabrik ya bagus, menggawe ning pertanian ya bagus, ya kan, menggawe ning pengajian ya bagus. Nah itu disebut amal soleh semuanya, bukan dalam hal agama saja. Semua aktivitas yang kita kerjakan ketika kerjaannya kok hasilnya bagus, tepat dan tuntas, ya itulah amal soleh. Menggawe kursi masih yad-yad, ya durung amal soleh, ya kan, masih dingklang. Gawe meja duk beli center, ibaratnya kan, ya durung amal soleh. Tepat kalau amal soleh itu tepat, bener, beres. Nah itu amal soleh. Dalam bidang apa saja, jangkauannya sangat luas pengertian amal soleh. Wayak nasubihi, dan selalu ayem sopo sufi bihi kelawan Allah. Wahwa halitai sufi kulayak wa ila syai'in, sementara orang sufi tidak akan pernah manggon, mencari ila syai'in pada sesuatu yang selain Allah. Jadi sufi nggak akan pernah menempat, manggon, mencari sesuatu yang selain Allah. Ayat tegese layar kanu, tidak cenderung, tidak punya kecenderungan sopo sufi ila syai'in, terhadap materi apa saja. Wala yaknasu, dan tidak merasa nyaman sopo sufi
bisyai'in, dengan sesuatu apa saja. Jadi sufi, jiwanya sufi itu tidak mencari sesuatu selain Allah, dan dia tidak nyaman dengan sesuatu. Sampai dengan dirinya sendiri aja nggak nyaman seorang sufi itu. Mafhum nggak? Dengan dirinya aja nggak nyaman. Dalam awak dewek wis ngontok-ngontok lah mencari bahasanya kok. Mengkel temen sufi itu. Itu kalau yang sudah jadi sufi maksudnya begitu. Karena apa? Ya iya, yang ada dalam diri kita itu semua hijab. Makanya sufi itu berusaha nerobos dari hijab itu sendiri. Karena yang dikejar itu kepastian Allah Subhanahu wa taala. Walayak nasu, tidak merasa tentrem ayem bisyai'in, dengan apa saja. Siwa makbudihi, hanya sufi merasa nyaman, merasa ayem, mengejar, mencari hanya yang dia sembah saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan hale betul-betul yang dia cari. Bil ula, kang lebih utamanya, wal aham, dan yang lebih seriusnya, wal akhwat, dan yang lebih hati-hatinya, baik permulaannya, baik yang seriusnya atau yang sifat hati-hatinya, itu hanya Allah, Allah, Allah yang dia kejar. Fi dinihi, dalam spiritnya sufi atau dalam akidahnya sufi, dalam agamanya sufi. Muksiron lillahi ta'ala, hale mengedepankan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kulli syai'in, ngalahaken atau ngeriaken semua yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gambaran kembali lagi bahwa sufi yang betul-betul sudah mencapai makom sufi itu ibarat kaca cermin yang sudah jernih. Jadi nggak akan mungkin kaca cermin yang jernih itu dia terjebak memperhatikan gambar yang ada dalam kacanya. Tapi justru dia mengejar, mencari yang bercerminnya. Awal-awal kan sudah saya sampaikan itu. Teori cermin itu. Nahnu aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat pada diri kita itu melebihi urat nadi. Sehingga yang bercermin dalam diri kita itu sebenarnya Allah. Tuh, sederhananya Gusti Allah gawe kula kabeh iki kepengen dikenal. Tuh. Sederhana mokoten. Lah media kenalannya banyak. Tuh. Ada yang namanya rukun Islam, ada yang namanya rukun iman, ada syariat, ada torekot, ada hakikat. Itu media kenalan dengan Allah. Intinya Allah pengen dikenal. Tuh. Makanya wa man kana fi hadhihi dunya a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Orang yang di dunia tidak sampai kenal Allah, maka jangan harap di akhirat bisa ketemu Gusti Allah. Itu hukum pasti, nggak akan tawar-menawar. Sederhananya. Nah, media kenalan dengan Allah tadi ada istilah rukun Islam, ada istilah rukun iman. Nah, itu yang dipelajari. Karena Allah itu sangat mudah untuk dikenali, Pak. Gusti Allah itu lebih jelas ketimbang kang dudu Gusti Allah. Artinya kang dudu Gusti Allah, kang selain Gusti Allah, padahal hakikatnya belum jelas. Senajan Mang Tori ya belum jelas, ini status belum jelas Mang Tori. Senajan wujudiana Mang Tori belum jelas. Karena hanya bayangan yang ada dalam kaca. Tuh. Nggak punya eksistensi. Nah, disinilah metode awal kita itu dikasih pembelajaran secara rasa. Kita itu harus belajar fana. Walaupun relatif. Tuh. Perasaan fananya relatif. Tuh, kita harus belajar.
senajan nilainya itu hanya hitungan detik atau hitungan menit, kita harus memiliki kata kunci fana. Fana itu kita harus merasakan tidak wujud totalitas baik jasad dan waruhan. Nah, disitulah nilai fana yang ada dalam diri kita. Karena kalau kita sudah bisa belajar merasakan fana, ya disitulah ada titik ibtida'ut tauhid yang benar, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, itu yang sangat sulit itu carae preben, carae fana ku preben. Ya sahadate kang bener, perlu disahadati maneh. Salate perlu disolati maneh. Zakate perlu dizakati maneh. Puasanya perlu dipuasai maneh. Jadi dari mulai syahadat, salat, zakat, puasa sampai haji itu finishnya, endingnya itu semua makrifatullah sebenarnya. Roh dari semua itu endingnya mengenal Allah. Kenapa syahadat kita harus benar? Iya, syahadat kita harus benar. Nah, sementara ini syahadat kula-kula kabeh insya Allah durung bener kan Tori. Syahadat kula durung bener. Durung rumangsa bener syahadat kula-kula kabeh. Durung bener. Lamun syahadatnya bener, ya iku mau bling rasa wujud dohiron wa batinan baru bener. Tuh. Ya kan jelas syahadatu an la ilaha illallah, pernyataan sikap tidak ada Tuhan, tidak ada yang wujud, la ma'buda bihaqqin, la maujuda bihaqqin ilallah. Lah sampeyan masih ngerasa wujud ya durung bener syahadatnya. Nah, makanya kula kan ngomong, belajar sekalipun hanya bilangan detik, hanya bilangan menit, kita harus konsentrasi merasakan tidak wujud dohiron wa batinan. Nah, disitulah baru ada titik syahadat sing rodo bener, rada bener, titik ngono. Ya karena memang berbon. Ya makanya kan tingkat-tingkatan. Makome kula-kulaan ajarannya ku wis meneng. Sampean konsentrasi enggak? Konsentrasi merasakan. Belajar merasakan tidak ada diri saya tuh. Itu aja. Ning rasa bae wis, ning awake dewek, ning rasa awake dewek bae. Tuh. Sejauh mana sebisa mungkin walaupun hitungan detik. Konon. Lamun jedawam ya wali temenan sampean. Ya Kang Ustaz. Iya lamun uang bisa fana kok dawam ya wali temenan. Tuh. Nah, disitulah bahasanya sekalipun sekecil atom benda kalau ada biji iman, Allah akan mengangkat orang tersebut dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diazab oleh Allah. Karena apa? Ada biji iman. Tuh. Kita tahu semua yang namanya syahadat itu kan jangan bersaksi, Pak. Kalau bersaksi nanti dikejar pertanyaan, kamu jadi saksi harus tahu yang disaksikan dong. Kenal di mana, proses kenalannya seperti apa, karena statusnya saksi. Nah, kalau bersaksi nanti dikejar pertanyaan ngambang. Tapi kalau pernyataan sikap berarti kesadaran. Syahadat lebih sederhananya pernyataan sikap betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam menyatakan bahwasanya la ma'buda bihaqqin illallah. La maujuda bihaqqin illallah. Sudah itu aja. Itu syahadat.
pernah durung kula-kulaan belajar mekoten kan durung kan. Makanya diajari oleh beliau Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali supaya belajar ngicipi tauhid hakikat ngoten. Ari syahadat tauhid secara syariat sih ya wis kabeh wis sunat kan wis maca syahadat kan. No. Kadang-kadang nembe pahami pas kawinan syahadat kan. Ya, makanya lebih meningkat lagi syahadat lewat para beliau-beliau para aulia menyodorkan syahadat yang betul-betul murni nilai syahadat. Ya cukup meneng bae, meneng tapi ngomong ngoten lho. Meneng dipikir jadi aja ngerasa wujud awake dhewek lho. Wis mekoten mawon. Senajan masih kerasa dijiwit ngono Kang Usman. Mboten apa-apa. Sing penting ning ngrasake iki merasakan tidak wujud. Nah, itu baru rada bener syahadatnya menurut golongan para sufi. Syahadatu an la ilaha illallah. Nah, itu makanya kenapa sampai buistu an uqatilan nas hatta an tashhadu an la ilaha illallah. Kata Rasulullah, saya diutus memerangi semua umat sehingga ada nilai tauhid dalam dirinya umat. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Maksudnya sing kira-kira syahadatnya benar sampai diperangi oleh Nabi. Dalam arti diperangi serius Kanjeng Nabi ku berjuang itu. Supaya oli wijile syahadat ku benar-benar Kanjeng Nabi. Bahasa an uqatilan nas. Tuh. Berarti kan kata-kata perang kan saking beratnya. Tuh. Terus tidak ada pilihan lain. Memang kudu gulet cara kasarnya ngomong. Bertarung hebat untuk mendapatkan syahadat yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu gambarannya. Buistu an uqatilan nas hatta an tashhadu an la ilaha illallah. Hadis lain, buistu li utammima makarimal akhlak. Hanya beda redaksi, tapi eksistensinya sama. Akhlak di sana adalah spirit Allah. Dalam Al-Quran, takhallaqu bi akhlaqillah. Nah, ya kan? Kita itu dikasih kesempatan agar memiliki karakter Allah. Tuh. Jangan sampai salah sikap. Sebab dosa yang paling besar di mata para aulia itu saloprangso Kang Us. Wong saloprangso itu dosa paling gede. Dudu nyolong, dudu apa? Dosa yang paling besar di hadapan Allah itu salah sikap. Itu dosa yang paling besar. Azazil itu salah menyikapi. Makanya dia dilaknat sampai ila yaumiddin karena salah sikap. Coba kita lihat sejarah. Adam itu kosong, Pak. Kosong kepingin punya keinginan Hawa. Apa kata Allah? Pegang Nur Muhammad. Nur Muhammad itu dalam satu redaksi awwalu ma khalaqa al-akal. Awwalu ma khalaqa Nur Muhammad. Jadi antara akal dan Nur Muhammad nggak ada bedanya, Pak. Hanya beda teks, tapi eksistensinya tidak jauh. Makanya fabil akli yukhotobu, dengan manusia punya akal yang sehat, Allah memberikan khitab, memberikan konsekuensi hukum kepada orang yang berakal. Nah, artinya
kita harus menyikapi kita itu kosong, kita itu fana, tapi kefanaan kita itu punya keinginan. Nah, agar fana kita yang punya keinginan itu dikontrol oleh spirit Nur Muhammad, oleh akal sehat kita, oleh jiwa sehat kita. Itu yang menentukan selamat, itu Nur Muhammadnya. Makanya Nabi Adam kepengen marki Siti Hawa kongon solawat ning Kanjeng Nabi, bahasanya kan begitu. Tuh, mahare je kudu solawat kan, maksudnya itu akal sehatnya harus betul-betul, jangan salah sikap. Lah Azazil di sana salah sikap. Dia merasa ada. Nah, di situ kesalahannya Azazil. Dia merasa ada, ana khairun minhu. Nah, wong Adam iku kosong, fana jlegentek, dikatakan ada, malah dia melebihi Adam. Adam dianggap ada, dianya lebih ada lagi, bahkan lebih baik dari Adam. Ya, di situ letak kesalahannya. Maka dalam firman Allah, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jadi Azazil itu kejebak, tidak bisa menyikapi Allah. Adam bisa menyikapi, saya kosong ya Rob, tapi kekosongan ini punya keinginan. Akhirnya ada Nur Muhammad, akal sehatnya berfungsi. Ya dalam sejarah kan gitu, ning swarga kan mekoten, Nabi Adam setelah diciptakan ikoten enggak kepengen karena laka bature je anak ibu Hawa, terus kepengen kenal mahare maca solawat ning Kanjeng Nabi. Maksudnya kan itu kan pengistilahan sederhana, tapi secara spirit yaitu tadi eksistensinya itu Adam tidak salah sikap. Itu loh. Tidak salah sikap. Makanya dia Pak merasa bersalah. Karena Pak salah sikap. Tapi Azazil wis ngerasa ada, lebih baik, tidak pernah merasa salah. Dalam kitab Iqadul Himam Syarah Al-Hikam, Nihayatul Ma'arif, puncaknya ilmu ma'rifat itu al-i'tiraf bidzunub. Puncak orang mengenal Allah itu al-i'tiraf bidzunub. Coba dikaji bareng-bareng. Apa maknanya al-i'tiraf bidzunub? Secara teks, pengakuan kesalahan, pengakuan dosa. Durung lembut. Belum lembut. Al-i'tiraf bidzunub itu fana totalitas. Puncaknya orang makrifat itu sirna, beli ngerasa ana. Tapi lamunan ngerasa dosa kan berarti masih ngerasa ada kan, belum nihaya. Teksnya memang al-i'tiraf bidzunub, tapi spiritnya itu fana totalitas. Nah, kalau sudah fana, disitulah ibtida'ut tauhid hakikat. Awal mula Anda memiliki atau bahasanya merasakan tauhid hakiki ya di situ. Kalau sudah belajar merasakan fana. Karena ilmu itu adanya di rasa, Pak. Jadi ilmu Gusti Allah yang semono akeh iku ana ning rasa. Sejauh mana rasa itu dengan Allah dan tidak salah menyikapi rasa, Pak. Tuh, kebanyakan wong salah menyikapi rasa, ini yang jadi persoalan. Jangan sampai salah menyikapi rasa. Rasane ning ndi? Ya ning perasaane sampean dewek-dewek. Rasa itu nggak akan pernah bohong, Pak. Tuh rasa itu nggak pernah dusta. Apa ada rasa itu dusta? Nggak pernah, Pak. Tuh. Jujur rasa itu, Pak. Sportif, objektif. Karena itu
Coba dibayang nang. Ini rasa itu ada dalam jiwa. Nah, jiwa itu agar bisa nyambung, agar bisa connect dengan Nur Muhammad, dengan akal sehat kita. Nah itu, kalau akal sehat kita kok optimal, maksimal, ya connect dengan Nur Muhammad. Makanya Kanjeng Nabi ketika mau sedo, mau meninggal, sing ditangisi umati, umati, umati. Dudu rabi kang gembleng ayu dudu anak putu kang pirang-pirang kang sukses kabeh dudu, tapi umati, umati, umati. Maksudnya Kanjeng Nabi ning umatku iku ada percikan nurku. Kenapa sampai tidak difungsikan? Kenapa sampai tidak connect dengan aku, kata Nabi. Kenapa sampai nggak nyambung dengan aku, kata Nabi. Ya, ini perasaan kita sih misalnya indai-indai kok. Indai-indai. Uangku yo belajar tobat, belajar takarub, belajar amal soleh. Tapi perasaannya, aku perasaan beneran aku Allah aku suci beli. Jadi kaso kayo jadi don-don kang yuk kurang terus apa tuh. Misalnya kita pengen banget tapi juga kok nyatanya Pak beli. Kita pengen tobat juga kok. Ya makanya kan ada teori dua tuh. Ada khauf. Di saat kita pesimis, ada yang namanya filter optimis. Jadi pesimis itu fungsinya ketika seseorang atine wadag harus diobati dengan khauf. Kangus. Wong lamun atine wadag kudu khauf. Wadag preben ngerasa ganjarannya wis akeh, amal soleh kebek. Iku kudu pesimis ku. Selamat beli amal soleh akeh ku. Kudu pesimis. Lamun pesimis bahaya. Pesimis itu obat sebenarnya, Pak. Karena itu makomun min makomatidin. Khauf, roja itu spirit obat. Ngobati siapa? Ngobati wong kang wis wadag atine. Ngerasa wis ahli swarga, ngerasa wis dia kapling surga, ganjarane pirang-pirang, amal soleh kebak. Lah iki kudu diantem karo khauf. Kudu khawatir. Tuh. Diterima beli amal soleh semono akeh. Iya beli. Diterima beli perasaane soleh ganjaran semono pirang-pirange. Lah itu kudu ada imbangan khauf. Atau sebaliknya, roja, optimis. Itu kanggo ngobati wong kang pesimis, kang don, kang putus asa. Gusti kula kok kayane amal kula kang cabek blebet kabeh, ireng geteng kabeh. Kaya laku kang diterima amale kula ku. Lah, kun kanggo ngobati wong kang mekoten, ya roja, harus dikasih optimis. Ya senajan amale memang dirasa blebet kabeh, ireng kabeh durung anu kang diterima sedikit pun, ya menawen Gusti Allah itu ngampura, karena ampunan Allah melebihi daripada besarnya dosa kita. Nah itu sifat roja, optimis, itu kanggo ngobati wong kang putus asa ning Gusti Allah. Semua jadi, itu spirit. Jadi pertanyaan kan sangat pesimis berarti ya. Tapi di sisi lain ya paham tentang harus optimis bahwa rahmat pangeran lebih luas. Tapi tetap hatiku gue ya kayak mau misalnya kok sebenarnya pengen teman dekat pangeran dengan melalui tubuh dia yang sanggup dilakoni. Tapi tetap muncul perasaannya untuk kedua itu sudah dekat dia. Tapi misalnya ini pagi. Tetap dari gue khawatir. Penasaran ada kok lama-lama itu aku pengen deket ya itu namanya pesimis. Tapi paham bahwa ini mati aku nah, iya ning perasaan boleh nih contoh. Jadi perasaan yang perlu ditanam nih caranya nih
perasaan yang perlu ditanam ketika kita berbuat baik, jangan merasa itu sudah baik. Itu aja. Ketika kita berbuat baik, jangan sudah merasa baik. Sekalipun itu jelas-jelas perbuatan baik, tapi jangan merasa baik. Satu, setelah mampu merasakan jangan merasa baik, selalu mohon ridho Allah dalam setiap aktivitas. Kuncinya setiap aktivitas yang baik pun jangan merasa baik. Dalam diri kitanya loh, perasaannya loh, ajo rumangsa baik. Yo, tapi dulu sih menurut pikiran gue yo karena itu perasaan gue pasti kok kayak lo kok sudah berarti menunjukkan bahwa amal itu lebih bagus lah nganggep itu menurut gue juga. Berapa maksudnya kayak Gusti Allah sugi beli? Jadi saya uang kan pengen sudi. Mau pengen usaha, pengen dekat, pengen tobat, tapi tetap aja muncul untuk artinya kalau isim berbuat nanya tuh jadi ya mungkin muncul kalau mau beli sudah beli mah isim pengen kalau pak beli. Nah berarti menurut gue sih karena dari khawatir Allah berdekat berarti menandakan bahwa amal itu kok gimana lebih bagus menandakan kok menurut gue sih. Ya bisa jadi seperti itu, tapi jangan putus asa. Jadi sekalipun kita amalnya kurang bagus atau katakanlah tidak bagus, jangan berhenti untuk beramal, kan gitu. Jadi amal yang baik pun kita yakini belum baik, tapi jangan pesimis. Munculnya perasaan bahwa misalnya aku tuh lembar sanggul loh misalnya kau misalnya kok waktu itu misalnya kau itu yuk dalam aku benci kan dulu nah kan perasaan kau muncul ini kan padahal indah kok teman kau yo dengan melakukan sekuat mungkin apa itu sifatnya tobat apa sifatnya amal dilakukan semaksimal mungkin tapi tetap ngakui bahwa amal itu ketik lebih bagus bukti yang muncul bahwa usahawan gula-gula kok yo gula pengen deket gula mungkin akan deket timurkan bahwa ya ari bahasane Gusti Allah saged deketi mboten sih belum bisa dibuktikan, belum bisa dibiji, nggak perlu dinilai. Yang perlu diajukan itu dua proposal tadi. Ketika ada pesimis dalam hal apapun nih, ketika ada pesimis itu obatnya optimis. Dalam hal apapun, ketika ada pesimis, cara nanganannya begitu. Ketika ada pesimis dalam hal apapun, obatnya itu optimis. Ketika terlalu optimis, kudu dimasuki pesimis. Gitu loh. Supaya imbang antara khauf dan roja dan kedua-duanya selalu mengacu kepada Allah. Itu. Khauf juga kita miliki, roja juga kita miliki, tapi kedua-duanya juga mengacu terus kepada Allah. Itu. Nanti endingnya nikmat. Tuh. Jadi menyalahkan Gusti Allah. Sadar betul bahwa kita itu hanya wayang. Kita itu hanya wayang yang setiap saat, setiap detik harus ditabrak akan ngalor yo. Pasti bisa, tabrak akan ngidul pasti bisa, ngulon bisa, duncal nang ning langit yo bisa, taruh ning jero peti yo bisa. Iya kan? Ngikuti bae permainannya dalang. Jadi enak nantinya tuh. Ikuti arus permainannya aja. Kan ada aturan. Ya. Kalau aturan kita laksanakan dengan baik, kerja sudah maksimal, disiplin waktu, pokoknya hargai bos itu maksimal. Tapi akhirnya tidak dihargai. Aku cuma kebeli gitu kerja cuma baik. Akhirnya semuanya maksimal loh, baik loh. Terus maksimal, bos cuma beli itu. Nah berarti perasaan kekhawatiran, perasaan itu, berarti perasaan kan nggak usah blesak. Ya blesak, aku khawatir aneh. Khawatir loh. Wong lamun menggawe bener, nanti juga akan menilai. Pasti dengan sendirinya tidak akan, nilai itu nggak akan bisa dibohongi. Hasil itu nggak akan membohongi.
pasti sampean senajan ditutup-tutupi, umpama karya betul-betul bagus, umpama bosnya sampean nutupi, nanti Allah akan membuka di sisi lain. Tuh. Pasti dimunculkan, mangga anu Kang Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Bapak, bebas. Jadi mungkin kula sih nanggapi kampus ya. Artinya pancen keseimbangan itu penting. Antara khauf dan roja itu harus seimbang. Ketika misalkan tidak seimbang, maka yang terjadi semakin begitu. Contohnya kan begitu ya. Selalu dihantui oleh ketakutan. Itu karena ketidakseimbangan. Ya dalam hal apapun ketika tidak seimbang ya nggak baik. Ya, wong kelingan itu bagus. Nah, ya. Cuman ketika overdosis, akhirnya bengian ditempelin ning wong kelingan bengian istilah kok disakitin ning wong yang stres kan begitu ya. Ada saatnya kita juga lupa, ya kan? Jadi harus ada keseimbangan antara kelingan baik, memiliki sifat daya ingat yang tinggi juga dengan lupa kan begitu. Nah sama antara rojak dan khauf itu pun harus memiliki keseimbangan. Nah ketika kasusnya itu seperti kampus model Mokonon, ya akhirnya dipikiri baik, ya. Nah kemudian misalkan setelah dikasih pencerahan ilmu, akhirnya dorong bisa merubah, ya kan? Nggak dorong bisa merubah. Berarti kan tidak cukup. Maka disitulah memerlukan intervensi orang yang sudah mapan. Ya. Jadi lah menanukau mencari pembimbing. Tapi kang karakternya, kang modelnya, kang khauf mana? Ya. Enggak ketika kita coba model, waduh kita pegang lagi gawat, kan begitu hasilnya. Ya. Jadi ketika misalkan kang Us atau siapapun yang mengalami masalah semacam itu, yang minta luru kang nasihati, tapi kang model mau konon maning nggak akan jahat. Iya kan, waduh isunya pegang lagi ketar-ketir dia kan, beli ngurus iro, jadinya begitu. Jadi ketakutan akan semakin bertambah. Maka diperlukan seorang sosok figur yang ya artinya memiliki keseimbangan lah, yang terlalu digawe ruwet. Yang membimbingnya itu adalah orang-orang semacam itu. Yang melalui ya curhat, ngobrol, ya, nggak apa-apa. Membaca situasi, kondisi keadaan semacam itu. Jadi ada sampai salah kekuatan, ya. Karena ada spesialisnya masing-masing. Ketika kita salah teko, ya walaupun bagus, artinya ini juga orang yang berilmu ya. Ketika memiliki ketakutan semacam itu ya. Tapi untuk mengobati kondisi kita yang penuh dengan ketakutan, ya luru kang selon. Ya artinya selon itu agak selon lah. Artinya jadi menyikapinya itu nggak terlalu dibikin kayak nggak terlalu dibikin ruwet, digawe slow, digawe santai, digawe enteng kan begitu. Nah karakter orang semacam itu kan kita bisa tahu lah sebetulnya tuh. Gamelan kok ya anu wong kang betul-betul hati-hati ngono ya anu ya kan. Nah mungkin ketika kita serogol ya kudu gegur ning mau kan model demikian. Tapi ketika misalkan kitanya sendiri merasa ketakutan dalam keberhati-hatian, ya luru kang relate. Nah, santai. Ya jadi semacam itulah namanya. Jadi membutuhkan mursyid bahasa ya. Bahasanya pembimbing secara langsung. Ya, artinya cukup hanya diobati dengan pengkajian. Ya. Jadi begitu lah menanu dari kudu dipejet bener-bener ya. Bokatan sarap kecepit. Jadi harus ada disentuh secara langsung, bukan hanya sekedar dikasih resep gitu. Manganikin. Jadi cukup lah. Jadi harus benar-benar dipejet lah. Jadi kembali lagi tema yang diungkap tadi ini tentang kesufian, kejernihan jiwa, kejernihan hati, kejernihan pikiran, kejernihan ruh. Tuh. Makanya ketika ada bahasa dunia, kan awal gambaran kan sudah jelaskan bahwa dunia dan akhirat itu hanya gambar yang ada dalam kaca. Makanya seorang yang sufi gak akan mengejar itu gambar. Yang dikejar itu yang bercermin. Innallaha yang duru ila qulubikum la yang duru ila suwarikum wa ajsadikum. Gusti Allah ku kepengen kekacau ning ati sampean, barang kaca butek ya mengkel Gusti Allah kan.
senep. Nah, kaca yang butek, kaca dewek kan bingung kita ku siapa lah di situ. Iya kan? Kita ke siapa sih? Dekat denger temen. Identitasnya laka. Iya kaca kang butek kok. Lamun bisa ngomong kaca. Kita ke siapa sih? Hakikatnya. Angel kan? Tuh. Boro-boro apaan bisa nangkap yang bercermin. Deweke be puyeng buat kaca butek loh. Bener kan? Nah, tapi kalau kacanya jernih akan indah. Oh, aku ada bayangan dalam diriku. Karena yang di hadapanku adalah zat yang betul-betul nyata dan nampak. Ada asar dalam diriku, kan gitu. Akhirnya apa? Yaitu wujuduhu fi wujudillah. Wujudnya kita tuh asar wujudillah. Iya kan? Aktivitas kita itulah asar aktivitas Allah. Makanya pelajaran yang pertama sedikit demi sedikit kita tingkatkan dalam rasa kita, belajar fana senajan fanae namung ning rasa. Konon. Walaupun pirang detik, konon kok beli apa? Ada teh ginau. Nanti pada akhirnya insya Allah enak. Karena secara hakikat memang begitu. Ketika ada bahasa syahadatu an la ilaha illallah, jelas nafi total itu. La ma'buda bihaqqin illallah. Ya kan? La maujuda bihaqqin illallah. Nah, kalau kitanya masih dalam rasanya masih merasa ada, ya otomatis ma'budnya hilang, maujudnya hilang. Gusti Allah kang laka ning ati sampean. Tapi lamun sampean neraka, ya Gusti Allah ana. Ya mau lamun kaca bening, ya ngeweru kang kekacu sapa. Lamun kaca butek aja maning kang ngarepan kekacu, dheweke pikir kita ku sapa gitu. Nah iya kan. Makanya jelas gambaran. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang bisa menyikapi dirinya dengan sebenar-benarnya menyikapi akan tahu Tuhannya. Nah. Nggih. Nggih. Hamba? Oh, seorang hamba ingin mengejar dekat dengan pangeran. Ini kan seorang hamba ini akan berpikir bahwa saya harus puaskan. Sederhananya air putih bekas sahaja. Nah ini merasa tidak puas ketika oh iya ternyata ada sirup sampore. Setelah minum sirup sampore tidak puas lagi. Oh iya ada es durian dan lain sebagainya lebih nikmat. Ini kaos ini seperti apa ya? Arahnya kemana ya? Untuk mengejar kaosan ini puaskan seperti apa? Dan kita tidak merasa puas. Kembali orang yang merasa tidak puas bahasanya ya. Ya bagus, tapi harus diarahkan dengan hal yang positif. Artinya gini, lazatul ilim, lazatul ma'arif, itu alazu mingkuli lazat. Wis sederhana ngomong, wong lamun bisa kenal Gusti Allah ning rasae awake dhewe. Ngungkuli klimaknya jima. Beda hari jima sing ngelampre pegel ya, lempo, hari kunci beli pegel. Nambah kenceng ibaratnya kok nambah klimak tanpa lelah. Klimaknya munjuk belum mengisor. Tuh. Bukan nggak puas, memang dia akan terus dihadirkan dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Makanya kan lazatul ilm al-lazu min kulli lazat. Karena apa? Al ilmu sifatun min sifatillah. Wong kok kesentuh dengan nur Allah pasti klimaknya munjuk belum mengisor, Pak.
Itu kan maksud. Inadina manu ya dihim imanihim termasuk. Berpun? Kenapa itu kan inadina manu wa surya dihim imanihim termasuk itu. Bahwasanya nikmatnya ilmu, saat itu langsung dirasakan makna ilmu itu. Menggane macam terus termasuk itu maksudnya. Iya, uang ketika sudah merasakan ya bahasa ilmu itu sudah connect dengan jiwanya. Wong ke hubbening ilmu, yes kaya wong kelima. Makanya kenapa Imam Ghazali sampai kitabnya dibakar sampai beliau berabi kopenan sampai berapa kitabnya beliau yang dibakar oleh istrinya, yang dibuang oleh istrinya banyak. Maka wajar, kenapa? Saking ladatnya sampai kelalen. Oh, bahasa lo. Tuh, sampai kelalen. Wis kayak sampean bae lah. Angger wis weru enake apel ketemu wong ayu kan ya wis batur wis minggir kabeh. Anu ning ndi? Gables. Ya kan? Pateni HP. Nah, itulah. Karena apa? Ada ladat yang dia rasakan. Nah, ladatul ilm itu aladzu min kulli lazat. Lebih nikmat, lebih klimak dari apa yang disebut klimak menurut kita. Tuh, ngungkuli wong setubu. Kan durung percaya gula lagi. Durung percaya karena durung ngerasa enang. Ya Kang Ustaz. Lamun jawis ngerasa enang, yo iya. Tuh. Tuh beda kono. Karena apa? Man lam yazuk lam ya'rif. Wong lamun durung ngicipi beli bakal paham rasane. Kudu ngicipi dikit Kang Us. Ono. Yo Kang ngerti yo Kang bisa ngicipi. Tuh. Ya kan? Nah, sementara kita masih dihadirkan dengan nikmat yang sifatnya material. Tapi kalau ladatul ilim itu sudah bukan material. Karena apa? Itu sifatun min sifatillah. Al-alimul hakiki huwallah. Nah, kule kok connect dengan ilmu. Ya ilmu kan sifatun min sifatillah. Ya klimak. Ibaratnya duduk mono terus. Pemancare kok. Koneknya kepengen mono bae. Lamun anu penasaran, ya semakin penasaran. Dan penasarannya itu tidak melelahkan. Tapi hari penasarannya si A si B kan melelahkan. Wah, diinte-inte jebule wis ana sing duwe. Aduh, yang pegel maning bae. Wis diapeli terus jebule wis anggap seduluran bae kan pegel. Iya bener kan? Oh. Iya kan? Karena tadi beda dengan ketika tuh yang kita koneki, yang kita gandrungi itu adalah karakter dari karakter Allah. Ya akan semakin menggila dan semakin nikmat tanpa lelah. Nggak lelah. Contoh, orang ketika diskusi ilmu, ketika dia paham betul tentang seluk-beluk ilmu, dia bakal ngantuk. Mau ngaji jangan ngantuk, ya berarti kan belum menemukan ladate ilmu. Itu kan Ustaz. Ya iya. Iya wong ilmune Gusti Allah je ngantuk lah beli demen-demen acan. Iya beli semono ayu semono semoke semono gemblenge semono mulus beli demen. Bener beli? Loh. Padahal iku nyata. Ilmune Gusti Allah gembleng. Ungguli siapa Kang tadi? Nah, iya kan? Kenapa sampai tidak tertarik? Kenapa sampai tidak cinta? Tuh. Nah, makanya para aulia sampai klimak dengan ilmu itu karena saking cintai. Karena tahu bahwa eksistensi ilmu itu luar biasa, bukan material. Sifatun min sifatillah. Makanya klimaknya muncul. Beli mengisor. Lamun gawe karikatur kok manine munjuk, muncratnya belum mengisor. Makanya wajar ketika para aulia jasadnya tidak tersentuh oleh cacing tanah. Ya karena nurnya itu nerobos ke seluruh sel-sel darah. Tuh. Frekuensi gelombangnya nih. Tuh.
gelombang elektromagnetnya nur Allah tuh, ilmunya Allah sampai nerobos di sel-sel darah. Makanya jasad pun bisa jadi kuat. Tuh. Nggak aneh. Kanjeng Syekh makanan bae 3 tahun beli mangan beli minum karena nur Allah konek, ilmu Allahnya konek. Bulan kula-kulaan beli mangan sedina waduh. Kelabakan. Padu ngaji aja ngantuk wis bagus gini. Makome kula-kulaan padu ngaji aja ngantuk wis bagus. Iya, Bli. Padu ngaji aja ngantuk bang. Nikmat. Tinggal bagaimana kita itu mengarahkan kesenangan kita nih yang positif. Nah, itu aja. Menumbuhkan semacam itu. Ya kayak ini hubungan makanya kan senang gini. Senang enggak? Nah, kemudian misalkan ngaji ya bisa jadi kalau terus menerus kondisinya jadi senang. Nah, pokoknya senang beli kerasa apa-apa. Kula kan pernah masak dolanan PS. Wah, beli berpawan gitu. Iya. Ya karena senang. Karena senang. Nah, tinggal bagaimana merubah kebiasaan kang mau nih kurang manfaat ninggalkan manfaat. Memang ada hal kang manfaat sila menanu kok prosesnya lebih berat bukan begitu karena yang dilawannya itu banyak kan bisa jadi ketika kita sholat itu merasa senang pengen sembahyang yang puasa bisa ngerasa senang bisa terjadi. Ya, terus at-tasawufu tawi kang aran tasawuf iku tarhun nafsi fil ubudiyah. Tarhun nafsi memfokuskan hati. Tarhun nafsi itu memfokuskan diri, memfokuskan jiwa. Gimana jiwa suruh fokus? Fil ubudiyati dalam pengabdian kepada Allah. Itu memfokuskan. Mindset kita fokus, jiwa kita fokus, hati kita fokus dalam sebuah pengabdian. Agar ngabdiye bener ki preben. Supaya pengabdian itu bisa betul-betul dikategorikan nilai sebuah pengabdian, itu harus betul-betul fokus kitanya tuh. Ari wong ngabdi kang temenanan ngabdi kan serius, fokus. Ble celingak-celinguk, ble mencela-mencele. Yo bener-bener fokus bae. Serius lah, tanggung jawab. Tarhun nafsi fil ubudiyah. Itu makna tasawuf menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Wa ta'alluqul qalb birrububiyah. No. Jiwanya, rasanya orang tersebut iku kumantil-mantil ning sifat-sifate Gusti Allah. Kumantil-mantil. Paham kumantil-mantil? No. Keyung-yun. Lamun bahasa lamun bocah cilik kok keyung-yun. No. Prevensi wong keyung-yun. Ya wis anane mung lamun ndek karo kan kok. Lamun ndek karo Mang Tori bagian kesel mati. Ibaratnya mau kono. Keyung-yun. Jadi makna tasawuf itu keyung-yun. Begitu juga kaca ketika jernih. Ya keyung-yun. Aja lunga-lunga Gusti panjenengan bae sing kekacau ning kula lho. Iya kan? Kaca akan merasa sejuk ketika yang bercermin Allah Jalla Jalaluh. Asma'ullah, sifatullah, af'alullah, zatullah. Ya akan sangat indah. Kacae keyung-yun. No, kaca hatinya tuh keyung-yun. Lamun padang kok bisa keyung-yun. Bisane ble keyung-yun karena durung padang. No. Kenapa kula sampai ble kangen ning Gusti Allah? Kenapa kula sampai ble rindu ning Gusti Allah? Sebab durung bening. Kacae ku. Jadi durung paham sapo kang kekacau ning ngarepe ku ble paham. Tuh. Engko lamun wis paham, lamun wis kesentuh, lamun wis kerasa, nembe keyung-yun. Cara keyung-yun ning Gusti Allah ku preben. Ya kari milih bae ake. Lamun ble bisa keyung-yun ning sifate Gusti Allah, ya keyung-yun ning asmae Gusti Allah. Ble bisa kabeh ya siji be dicukut. Sing kira-kira mateng
Tuh. Nyikapi asmanya Allah sing sampai ke yung-yun. Si jiba juga kake. Sifat lomanta, sifat rohmanta. Tuh. Nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi kalau ilmu itu sifatullah. Karakter yang melekat dalam zat Allah. Awas, antara asma dan sifat beda. Tuh. Memang walaupun itu asma Allah, tapi memang betul-betul punya musammaknya. Asma Allah itu ada musammaknya, ada zatul musammaknya. Sifatullah ada mausufnya. Kalau kita kan punya nama, nggak punya yang dinamai. Kang Us mama arane ning ndi ya belum weru lamun digedak pertanyaan kok lebandi Kang Us ya angel nempat nanya belum bisa nempel karena apa laisal musamma tidak ada yang dinamai karena kita nggak punya eksistensi. Kalau Allah punya nama ada zatul musammanya. Allah zat yang punya nama. Allah punya sifat, Allah punya mausuf, ada mausufnya. Kalau kita punya sifat, nggak ada mausufnya. Contoh sifat ganteng, kan sifat. Karakter yang melekat pada seorang jamil, sifat jamil atau jamal. Ketika dikejar, nggak ada materi jamalnya. Kalau Allah ya betul-betul. Jamilul ajmal. Indah. Yang bisa membuat keindahan. Nek kula kan ganteng tapi belum bisa gawe ganteng. Ya, belum bisa gantengaken. Bahkan gantengnya dewek welaka. Oh, ya kula-kula kabeh. Jadi karakter kita tidak punya mausuf. Nama kita nggak punya musamma. Tapi kalau Allah pasti. Nah, makanya dipegang salah satu dari yang tadi itu. Kalau nggak bisa karakter Allah yang kita pegang dari semua karakter Allah, kita pegang asma Allah. Nggak bisa semuanya satu aja, tapi yang betul-betul sampai kesentuh hati dengan asmaullah itu sampai nyantek lamun wong demen kok. Nah, akan jadi nanti akan punya dampak yang sangat positif pada orang tersebut karena pegangannya agama. Karena agama itu kan kebenaran mutlak. Ya kebenaran mutlak Gusti Allah. Ya asmaullah, sifatullah, af'alullah, datullah. Kunku bahasa agama. Hanya itu aja. Makanya di sini tarhu nafsi fil ubudiyah wa ta'alluqul qalb birrububiyah. Tuh atine kumantil temen ning karaktere Gusti Allah. Tuh ta'alluqul qalb birrububiyah tuh keyung-yun. Tuh yung karakter Allah. Wakila ada pendapat lain, atau ada satu pendapat yang lain. Kitmanul faqih, pengertian tasawuf itu, kalau tadi kan hukum orang sufi, karakter orangnya kalau tadi yang pertama. Tapi kalau ini aktivitas pekerjaannya maksudnya. Tasawufnya yang dibahas itu kerjaannya. Tuh. Ini kata kerja masalahnya. Yang dimaksud tasawuf itu kitmanul faqat wa mudafa'atul afat. Tuh. Menyembunyikan melarat. Tuh. Maksudnya menyembunyikan melarat itu preben. Ajo ngatok-atokaken susai. Ajo ngatok-atokaken susai, diumpetaken. Iya, ajo ngatokaken susai tapi wa mudafa'atul afat dan harus mampu menepis hal-hal negatif. Tuh. Lamun butuh kan ajo dikatokaken ning menusa. Lamun butuh kan. Tuh, ajo ngatokaken melarate. Curhat ngomong gawe keder temen udah ketemu bae profesi jaluk ning wong tuning dia enake aduh ijazah kang ampu badi
rezeki kayak udan kan digulati mungkin ya boro-boro sufi jiwanya. Tasawuf itu ya tadi kitmanul faqat, ini satu pendapat ya. Kitmanul faqat menyembunyikan sebutuh apapun urusan yang selain Allah itu diumpetaken, aja ditongolaken. Ari butuh ning Gusti Allah kudu ditongolaken, aja diumpetaken. Rindu ning Gusti Allah kudu ditongolaken ning ati iki. Tuh. Ble bisa aja umpama ble bisa cara preben sih kira-kira ketemu karo kang dirindui dicurhatakan bagus hari kang rindui Gusti Allah, rindui ning Gusti Allah sih preben juga rindu nih Gusti Allah kepengen, cuman caranya durung ketemu dicurhatakan beli apa butuhnya sebab nih Gusti Allah. Kini si kang dimaksud diumpetaken ku butuh nih selain Allah diumpetaken, aja ditongolaken, aja dicurhataken. Kebutuhan yang sifatnya bukan kepada Allah aja ditongolaken. Itu satu pendapat pengertian tasawuf. Dan wa mudafa'atul afat menepis hal-hal negatif. Sekecil apapun ditepis kalau bisa. Barang kang beli bener ge aja sampai masuk baik ranah fisik maupun ranah hati. Tapi dalam persoalan ini ranah hati. Hal-hal negatif jangan sampai masuk dalam pikiran. Aja pikiran gue sih kebek karo centong, iru, sego, lawan, waduh, wader pasar, kebek kabeh ini. Aja sampai. Nah, artinya tasawuf itu, karakter tasawuf, aktivitas tasawuf itu tidak ada hal negatif yang masuk. Weru ana duit tapi blenyangkol ning pikiran. Weru ana wong ayu tapi ble nempel ning ati. Iso ongko-ongko bae. Kono masih ongko-ongko bae lah menane ya Ustaz. Ongko-ongko bae. Terblek eder. Tuh. Makanya la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ble gemeter ble ndredeg iso ongko-ongko bae. Hal-hal negatif ora nek. Iya. Tapi bukan positif kudu peka. Kudu peka, kudu kritis. Anu wong ngemek weteng kudu peka. Wah, iya kudu peka. Nah itu jadi tepis semua hal-hal kang beli bener istilahnya. Termasuk di antara hal-hal kang beli bener ku maksudnya hal-hal materialistis jangan sampai masuk dalam ranah spirit pikiran kita, jangan sampai. Tuh. Aja sampai dijadikan file di memori akal kita, jangan sampai file itu disimpan, jangan. Biarkan aja centong ning tempatnya centong, ngono wong wadon ning tempatnya wong wadon, ngono aja sampai ning jero ati. Isi ono wadon, ono kiyen, waduh. Ya pegel dewek. Kang luwih pegel maning watir dicolong ning wong. Iya kan? Jadi pegel dewek. Nah ini satu pendapat efektivitas atau kinerja tasawuf itu begitu. Nah, ketika kita belajar seperti itu, insya Allah bisa. Ya cuman ya relatif kan, volumenya ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Tapi kan ini bisa diterima logika. Ya iya wong jenenge ibaratnya ager je masaya ning jero batuk nempel bekelingan banding ager, wong ager ning kene jane ning batuk si preben. Terus tekani ngomong mesti kelingan be aduh. Enak temen yo ager kan, ya rugi. Ibarat kan ngonon. Hampir aja kelingan di tangan dikit. Iya kan? Loh. Begitu. Bisa. Qala berpendapat sapa Imam Sahal bin Abdullah. As-sufi utawi wong kang sufi iku man seseorang, karakternya orang, pemikirannya orang, jiwanya orang, sofa kang betul-betul plong. Sofa kang betul-betul plong. Minal kadar dari hal-hal yang kotor. Bukan hanya kotor secara fisik,
kadar itu dari semua benda. Apapun yang selain Allah itu dihadapkan dengan bahasa kadar kalau dalam dunia tasawuf. Jadi yang namanya sufi itu orang yang sofa plong minal kadar dari semua benda yang selain Allah. Jadi sing sejane Gusti Allah itu beli nempel ning pikirane ku. Plong bener-bener plong preben. Yus bener-bener wis kaya wong edan bela plong wa enjoy ngeplay lah itu bahasa ngeplay Pak. Ngeplay tapi enak. Hari ngeplaynya narkoba kan blenak endingnya Pak, kecanduan. Iya kan? Sehingga lamunan ble tercover obat-obatannya kok akhirnya disilati dewek. Ya, karena apa? Kecanduan. Tuh, tapi kalau ngeplaynya dengan Allah, ya tidak akan rusak, malah nambah enak. Powernya nambah gede lamunan. Nah itu plong, sofa itu maknanya bersih, jernih, bening, bahasa Jawa ya. Sederhana plong, plong. Lego muro ati lho. Pikirane lego muro, ati lego muro, plong. Dari apa? Minal kadar, dari semua hal-hal materialistis. Jadi kadar itu bukan hanya duit baik ini Pak, termasuk mahmada, pengalaman, itu juga kadar di dalam kerangka dunia tasawuf tuh. Ya toh? Wibawa, harga diri, penghormatan, pujian, pengalem, itu kadar semua Pak. Lah, orang sufi itu plong, dialem apa ndak dialem wis pada baik. Kono pan ngalem sok sekarepe senjengkelit itu ora nempel. Tuh. Ora sudi pan muji sak kemenge sampean ora bakal nempel, ora ngaruh. Nah, itu baru betul-betul sufi. Kadar ini bukan hanya materi saja, Pak. Termasuk gitu aja kok repot. Ya artinya tuh betul-betul masih dalam ranah materi itu tuh. Mahmad jah, riasah, mahmada, itu masih dalam kadar. Plong, betul-betul plong. Nah ini kan memang luar biasa, Kang Mani. Luar biasa. Pengertian sufi itu. Wamtala'a dan betul-betul penuh. Nah ini yang perlu penuh wamtala'alan kebek minal fikir. Tuh. Spiritnya kritis. Tuh. Jadi tingkat kritisnya tajam, lembut, intuisi perasaannya lembut. Jadi joget ilmune. Hari kula kan si joget awake. Kan si ilmune joget. Masya Allah, menari-nari ilmu nih jero hati. Jadi semakin di dalam itu semakin tergila-gila. Wah, jembalikan joget, semakin mabuk. Nah, semakin joget. Wamtala'a minal fikir, yang dipenuhi kritis. Afala ta'qilun, afala yatadabbarun, afala ta'lamun. Quran 99% itu menganjurkan kita itu untuk kritis. Kudu peka, kudu sensitif. Nah ini kebeke dengan kepekaan, duduk kepekokan. Ari pekok itu ya kelowor. Nah itu. Jadi pikirannya, hatinya dipenuhi dengan kepekaan, kekritisan. Jadi kritis, tidak serta-merta. Kalau belum betul-betul paham betul, masih dikejar. Ini maksudnya gimana? Ini apa ending akhirnya? Terus dikejar dan digali. Nah, itu namanya peka. Tidak paham dalam apapun, dia kejar, dia cari. Sampai betul-betul paham. Nah, itu orang sufi itu begitu karakternya. Senangnya mikir.
Tuh. Duduk ahli wirid tapi ahli zikir. Yang dikedepankan kesadaran penuh. Zikir itu kesadaran. Kalau orang kesadarannya tinggi, kepekaannya tinggi, kritisnya tinggi, ya dia akan tentrem jiwanya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikir di sana yang betul-betul menentramkan jiwa yang gimana? Ya yang peka, yang kritis, yang sensitif. Kalau belum peka, belum kritis, belum sensitif, ya nggak bakal tenang uripmu. Sing marake tenang itu kan karena peka, kritis, dan sensitif. Ya joget enggak Pak? Masya Allah. Jadi gemui dewek kadang-kadang. Karena saking nikmati sih. Betul nggak misalnya? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ya nggak terlalu salah ketika ada istighosa, wiridan, sekian ratus, sekian ribu. Ya nggak terlalu salah aja dipoyoki. Kan kononnya karena memandang zikir dari sisi lain. Kan gitu. Saya memandang kata-kata zikir dari sisi spirit. Dari sisi spirit. Dari sisi asror. Asrorul zikir. Kita harus merasakan al-mazkur. Sebab Allah itu az-zakir wal mazkur huwallah. Al-hamid wal mahmud huwallah. Al-fa'il wal maf'ul huwallah. Kita hanya suruh menyaksikan sebenarnya. Hanya suruh mengiyakan. Asyakir wal mashkur huwallah. Afala tashkurun. Itu kita, makanya kan Nabi sendiri ketika disodorkan afala aku abdan syakuron. Apa pantas dan layak aku disebut sebagai hamba yang bisa bersyukur. Karena memang memahami betul karakter Allah itu asyakir wal mashkur huwallah. Jadi Kanjeng Nabi ku tampi raos. Isin lamun Gusti Allah ngupai legalitas siraku Muhammad hamba sing paling bisa bersyukur. Karena Kanjeng Nabi ndelengi karakter Gusti Allah sehingga mingslep. No, tawaduk. Paham nggih? Nah, itulah indahnya. Indahnya sentuhan sebuah pemahaman. Nah, makanya ketika ada orang berzikir, Qur'ane kok zikir wiridan, ya nggak terlalu salah. Ya kan? Tapi juga jangan menjas zikir yang lain ketika mengungkap bahasa zikir, eksistensinya adalah mengingat al-madkur. Berarti apa? Harus kritis, harus sensitif, harus objektif. Itu harus peka. Karena dari kepekaan itu kita akan bisa merasakan apa yang dituju. Ya zikir kan otomatis tujuannya al-madkur. Tuh. Ya, iya. Kalau zikirnya peka, kesadarannya penuh, ya ketentraman akan didapat. Tuh. Jadi bukan hanya sekedar ketika diwirid terus atine ayem, orang pengen makanan, orang pengen makan. Setelah bar wirid nambah mumet, iya yo. Nah, ayo dudu kesadaran malah bahaya. Itu namanya berarti hanya sebatas doping namanya. Iya kan hanya doping. Dia akan merasa nyaman, akan merasa tentrem ketika diwirid. Lamunan blewirid balik semula nambah ruwet maning. Iya, kenapa ya hari wirid kok langsung kok enak temen deh. Tapi hari wirid kok langsung jadi ngambang, ampiang. Ya karena tadi belum menemukan al-mazkur. Kesadaran penuhnya belum. Nah, makanya tingkatkan kualitas kesadaran diri kita dalam segala hal. Menyikapi sesuatu apapun didasari dengan kritis dan intuisi perasaannya lembut. Nah itu wamtala itu dipenuhi, dikebeki, dioptimalkan. Boleh. Kenapa bahasa imtila dimaknai dioptimalkan? Nggak terlalu salah. Karena min lawazimil imtila adalah optimal. Dimaksimalkan, dipolakan. Tuh.
Artinya berpikir tafakur tuh dipolakan sebab ada anjuran tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Dianjurkan maka dipolkan. Wamtala'a dipolke. Perintah Allah dipolkan. Tingkat kesadarannya, tingkat kekritisannya kayak Kang Fani. Dipolke. Tuh. Nanti ketika sudah pol akan menemukan titik intuisi perasaan yang lembut, sentuhannya lembut, jogetnya. Tuh. Makanya orang-orang dulu, ya kan, dalam waktu aja bisa makrifat billah. Karena pol dalam mikir ning waktu sampai tekaning pol. Ya kan? Ada gula-gula kan boro-boro tekaning sampai tekaning Gusti Allah. Dalam sesuatu be keliru. Dalam semangkuk biasanya apa kayak Likulli syai'in Allah maujudun fih. Contoh. Ya Allah Gusti, Iqra wa rabbukal akram. Wa mudafa'atul akdar dah. Benar? Akdar apa tuh? Oh ini sore ya. Wastawa dan stabil. Wastawa dan stabil ingdahu dalam perasaannya si sufi opo az-zahabu berlian, emas, wal madar dan debu. Tuh. Artinya apa? Ya mau kan plong beli nempel. Merukun kok emas tapi ya wis ning kono nempate emas ning kono ya emas ning kono. Beli sampai ke yung-yung ning emas pikirane lho. No, beli sampai ke yung-yung ning emas apa maning ke yung-yung ning lebu. Jadi pada baik. Ada gula kan ke yung-yung kabeh. Entah naik gula kun semeter colongkan lah. Kelinguan akhir dendam mengkel. Masya Allah berapa teman kan nyolong tanah kita. Ibaratnya kan begitu ke yung-yung. Nah, para aulia enggak begitu. Betul-betul plong. Tuh. Beli nempel ning pikirane debu karo emas ku padobe maksud dalam arti titik persamaannya tidak sampai jadi file yang masuk di disket memori kita, enggak sampai jadi file. Tuh. Onggo-onggo bae. Indahu adzhab wal madar. Wakila ada satu pendapat lain at-tasawuf utawi kangaran tasawuf ikut tasfiyatul qalb an murafaqatil bariyah. Satu pendapat lain pengertian tasawuf itu adalah kejernihan pikiran, kejernihan jiwa, an murafaqatil bariyah, jauh dari tersentuh unsur basariyah. Tuh. Artinya jauh dari tersentuh unsur basariyah itu hal-hal yang sifatnya material itu enggak masuk dalam pikiran. Yang masuk itu hanya spirit moral. Tuh. Yang sifatnya material enggak akan masuk. Tuh. Jauh berteman dengan manusia, maksudnya jauh pikirannya itu kemasukan material, unsur materialistis, unsur materialisme, tidak akan masuk unsur itu. Itu pendapat lain. Wa mufaraqatil akhlaqit tabiiyah, bahkan dia menjauhi. Tuh. Senangnya apa? Meminimalisir. Tuh, meminimalisir kebutuhan biologis kita. Diminimalisir kebutuhan biologisnya tuh. Ya contohnya orang dulu kan tirakat. Karena memang yang namanya iblis itu yajri majrad dam. Jadi kangaran iblis ku Pak, semua sektor sel-sel darah tuh bisa jadi tangane kula iku disili ning iblis kanggo maksiat. Matai kula disili ning iblis kanggo maksiat. Kupingi kula disili ning iblis kanggo maksiat. Iya kan? Karena enak selundap-selundupe ku majrad dam. Lah, kajian tasawuf termasuk diantaranya
itu mufaraqatil akhlaqit tabiiyah. Meminimalisir kebutuhan biologis, entah itu makan, bersetubuh, kebutuhan biologis diminimalisir, ditirakati. Bari bersih maksudnya kok. Bari apa? Bari setannya kok beli bisa kobet walaupun anu ning jero darah kan. Kepengen berbuat kang beli bener akhirnya anu filtere. Makanya wong bengen akeh riadoe, akeh tirakate tujuannya sih mekoten. Itu diantara pengertian tasawuf menurut versi yang lain kan gitu. Ini khazanah keilmuan tuh luar biasa memang betul-betul. Nah itu. Jadi lamun uang kok bisa tirakat, bisa riado, bu puasa, ya kan? Bu mangane setitik, aja mangan akeh-akeh kan kok. Insya Allah ada positifnya, ada manfaatnya. Tuh, baik secara kesehatan maupun secara spirit kan, nanti ada nilainya. Nah itu juga termasuk dari beberapa unsur yang masih dalam kategori untuk mendukung dan menopang kejernihan berpikir. Sebab kenapa? Ya lamun wong wetenge kebek, ya otaknya lo ya nutup. Iya kan? Ngantuk akhirnya kan, nah kleker. Karena apa? Kebek. Tapi lamun wetenge ble kebek enak. Ya kan? Enak loh. Jadi lamun mikir kok cemerlang. Gitu. Sepaket. Mangan kalau terus sepaket. Terus wa ikhmadu sifatil basyariyah. Lah ini lebih ekstrim lagi nih. Wa ikhmadu sifatil basyariyah sampai betul-betul ngamblesaken. Ngerti? Ngamblesaken ku. Lamun ndadekaken awu sampai nyirnaaken sifat basyariyah. Sampai kegiatannya beli kayak menungso. Umumnya menungso mangan pun beli mangan. Bukan konon bahasa ya, Kang Fani. Umumnya wong turu pun beli turu. Iya kan? Sampai ikhmadil basyariyah. Ini satu pendapat lain. Betul-betul totalitas sampai unsur basyariyah itu jangan sampai disentuh. Ini wis makom kelas tinggi ini. Makom kelas tinggi. Ya golongan kula-kulan padu ngerti bae, padu weruh bae. Iki judulnya ngobrolaken ahwalus sholihin. Ahwalus sholihin lagi diobrolaken. Aja memaksakan diri, wah kudu makane jadi kita nganjur. Jangan. Judulnya golongan kula-kulakan iku kanggo supporter mawon. Ngurip-ngurip ngobrolaken tindak lampai para aulia, ngobrolaken ahwalus sholihin. Insya Allah menawen oli syafaate golongan aulia. Ngoten mawon. Kecuali aja memaksakan diri. Aduh ajaranku je berat temen apa? Ya berat lah dilakoni sih masa mampu sampean. Iya kan? Terus aja dianggap berat. Judule kula mekaten kumpul ki. Tujuannya ngobrolaken prilakune wong-wong soleh para aulia, para ambia. Wis mekaten mawon. Insyaallah onten asare. Setitik ake nantinya ada asarnya. Aja memaksakan diri. Wah, Pak ngaji berat ya duduk makom, duduk kelas. Ya orang bakal bisa wis tak poin bae. Ya Kang Ustaz. Aja muni duduk makom, duduk kelas keduren bahasa mon masuk bisa. Iya boleh. Paling menawen. Iya kan bahasa kan ibaratnya kan. Nah, cuman ya bisa apa? Ngobrolaken bae. Wis sederhana konten. Nah, mbokatan setelah ngobrolaken kowe kepengen toli bisa ya syukur alhamdulillah kan ngoten. Tuh, tapi awal-awal jangan diserap dengan bahasa ngaji je apa temennya ajarannya aduh ya sudah kuat ya turun kelas turun makam lah. Ini yang jadi menutup kita tuh di situ. Orang tidak mau mengkaji kajian tasawuf tuh karena ada mental block pemahaman yang seperti itu. Ajo ngaji tasawuf dikit bukan beli kuat edan durung makomi durung kelas karena mereka nggak paham pengertian tasawuf itu sendiri.
Tasawuf itu ranahnya dirasa, bukan di fisik material. Tuh. Ranahnya dirasa. Lah kita itu orang sedang ngobrolkan kisah-kisah ahwal, akwalnya para sholihin. Itu aja sederhananya. Tuh, tasawufnya kita itu ngajinya, udah selesai. Ngajinya itulah tasawuf kita. Klener hati kita ya ngaji. Temenan bahasa kok kaniboe ku yo kajian kitab iki namanya kok. Klenernya kok non buatan kaca bureng Kang Ustad yo. Dilapi karo kanibo. Made ini dudu made in Jepang, dudu made in Allah ini. Karena apa? Ini buah karyanya para aulia, ulama-ulama Gusti Allah. Otomatis klenernya juga luar biasa. Kanibonya bukan kanibo sembarangan ini. Sekali dulit mengkilap. Kan ngoten toh. Nah, ibaratnya begitu. Sifatil basariyah wa mujanabatid dawa'in nafsaniyah, dan betul-betul menjauhi dari dorongan-dorongan emosional. Tuh. Jadi betul-betul menghindar dorongan-dorongan yang mengacu pada unsur emosional. Kecerdasan emosinya aja yang muncul, ini ditepis. Ketasawufan itu menepis hal-hal yang sifatnya emosional. Tanda kutip orientasinya yang negatif maksudnya. Karena kalau bahasa nafsu itu ada beberapa bagian ya. Ada yang namanya nafsul lawama, ada yang namanya nafsul mulhama, ada yang namanya nafsul mutmainah, ada yang nafsul rodiyah, ada yang nafsul mardiyah, ada lawama, ada mulhama. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Iya kan? Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Itu namanya nafsul mulhama. Ada nafsul rodiyah. Fi aisyatir rodiyah. Rodiyah. Kalau mutmainah itu nafsu yang paling tinggi. Sehingga dapat julukan yang paling tinggi. Panggilan langsung Allah yang manggil. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mardiyah itu Masya Allah. Puncaknya nafsu. Ojo mardiyah diartikan marem gede tur gaya, ojo. Itu. Maka ini orientasi nafas yang diartikan yang negatif. Dawa'i an-nafsaniyah itu sisi negatif dari unsur yang ada dalam diri kita. Wa manazilatus sifatil ya, wa manazilatus sifatir ruhaniyah, dan menempatkan wa manazilatus sifatir ruhaniyah, dan menempatkan karakter kita itu terhadap karakter spirit, roh, karakter ilmu. Karakter roh itu yang harus dikejar. Kita harus menempat pada karakter roh. Apa karakter roh? Roh itu min alamil amr. Karakter dari sekian banyak karakternya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, makanya roh itu kutul arwah al-ilmu. Yang dimaksud ruhania di sini, kita menempatkan karakter kita di posisi ilmu. Loh kok aduh sekali bahasanya ini ruhania kok ilmu. Ya iya, karena kutul arwah adalah ilmu. Dudu agar, dudu pukis, dudu mertabak. Kutul arwah ilmu. Tempatkan, siapkan diri kita, siapkan pikiran kita, siapkan jiwa kita di spirit rohania. Artinya spirit rohania ya tidak lain dan tidak bukan ilmu. Karena ilmu itu sifatun min sifatillah. Nah, disebut rohaniyin. Supaya serasi maknanya tuh begitu.
Wa ta'aluk bil ulum, lah ini kan dijelaskan tegese kan gitu. Wa ta'aluk bil ulumil hakikiyah, akhirnya nyambung konek betul dengan yang disebut pemahaman yang seutuhnya, yang sebenarnya, yang hakiki. Tuh, begitu. Nyambung ta'aluk bil ulumil hakikiyah. Itu makna tasawuf. Nyambung. Nah, tasawufnya golongan kula ya wis no belajar ngaji bae ngrungokaken, ngobrolaken perilaku para aulia menawen engko ketularan. No. Menawen ketularan bisa ngicipi ya bu pirang persennya lah bu 0, berapanya menawen bisa ngicipi kan ngoten. Tuh aja menghayal kepengen bisa nglakoni kabeh wis aja. Kowe mbokatan makjub dikit. Wis judule kula-kulaan kabeh ku lagi ngobrolaken ahwalus sholihin. Perilaku karakter para aulia dan para anbiya. Makanya jelas memang berat kajiannya. Kalau dianggap berat. Kalau dianggap ringan. Makanya bikinlah bahasa yang dekat dengan hati kita. Sesuai kemampuan akal kitanya. Nangkep pening tasawuf, pening leban dia golongan kula-kulaan, ya wis ditangkepe mekonon bae. Wis tasawufe golongan kula-kulaan ngobrolaken watake para wali mawon. Wis tasawufe golongan kula kelasé ngobrolaken. Mbokatan menawen kecipratan bisa nglakoni ya syukur alhamdulillah. Tuh, lamun jebli bisa, yus alhamdulillah wis bisa ngobrolaken karakter para aulia terus alhamdulillah. Tuh. Aja digawe sulit, aja digawe angel. No, kang gawe nyenyulit, kang gawe ngangel-ngangel ku wong kang ble paham karakter tasawuf. Ya bi aja ngaji tasawuf dikit mbokatan edan durung kelase, mbokatan ble kuat durung makome. Ya asale mau kelas bantam diadepaken karo kelas berat. Yo jelas merinding kan. Akhirnya langsung dijas, aja marak-marak bloli sira apa tarung karo kelas berat iki masuk duduk kelas duduk makom. Iya lamunan cara ngasih opsinya begitu. Tapi lamun Anda kelas Batam, coba pelajari. Ya toh, perjalanannya kelas berat kan indah pada waktunya. Kan tentang Ustaz. Tuh. Iya kan? Indah pada waktunya. Tuh. Ngerasa masih junior, ngerasa masih durung bisa, tapi belajare menghayati ya toh perjalanannya senior nanti enak. Aja ngayal pengen dari senior dikit masih junior, ngayalnya tadi pengen dari senior berat. Yaitu bita'aluk bil ulumil hakikiyah. Setelah betul-betul paham seutuhnya, akhirnya apa? Wattiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fis syariati ing dalem syariat agamanya. Engkau nyambung dengan Nur Muhammad. Akal kitanya tuh, hati kitanya, jiwa kitanya nyambung dengan PLTU yang begitu besar powernya. Nurul wujud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.